Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Susanti, NIM 37, kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tata niaga produk agribisnis. Nah, untuk selanjutnya langsung masuk ke materi. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis, yang kedua pendekatan SCP, yang ketiga market conduct, yang keempat market performance. Nah, untuk langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Di pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis yaitu ada pendekatan komoditas. Nah, yang pertama yaitu karakteristik komoditas. Pada jurnal 1, sawi manis merupakan jenis sayur daun yang jangka waktu kesegarannya tidak bertahan lama. Pada jurnal 2, cabai memiliki karakteristik produk yang mudah rusak. Dan selanjutnya yaitu kondisi permintaan. Pada jurnal 1 selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai gizi pangan. Pada jurnal 2, permintaan cabai yang semakin banyak. Dan selanjutnya yaitu tentang kondisi penawaran. Pada jurnal 1, petani cenderung menjual sawi kepada pelanggannya saja dan langsung dijual ke pasar. Pada jurnal kedua, petani cenderung menjual seluruh hasil panennya kepada pedagang pengepul karena terikat hubungan kerjasama. Selanjutnya tentang pendekatan kelembagaan. Pada jurnal 1, lembaga-lembaga yang terlibat pada komoditas sawi adalah petani, pedagang tengkulak, grosir atau retail, dan pedagang antar daerah. Pada jurnal 2, lembaga-lembaga yang terlibat komoditas cabai adalah pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, pedagang pengecer. Selanjutnya, pendekatan fungsional. Yang pertama, fungsi pertukaran. Pada jurnal 1, jual beli sawi dapat dilakukan dengan cara dibeli langsung oleh pelanggan melalui petani. Pada jurnal 2, jual beli cabai dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Fungsi fisik. Jurnal 1, pedagang hanya melakukan pengemasan untuk membedakan harga sawi atau melakukan fungsi pengangkutan untuk menciptakan nilai tambah. Pada jurnal 2, pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat pengundang dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan baik keluar kota maupun keluar pulau. Selanjutnya tentang pendekatan SCP. Yang pertama, struktur pasar. Berdasarkan karakteristik, tingkat konsentrasi penjualan dan pembelian. Pada jurnal 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar mengarah pada pesaing tidak sempurna, yaitu oligopsoni. Jurnal kedua, struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar pesaing tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Selanjutnya yaitu tingkat diferensi produk. Pada jurnal 1 terdapat diferensi pada produk. Jurnal 2 tidak terdapat diferensi produk cabai pada Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selanjutnya baris to entry atau hambatan keluar masuk pasar. Pada jurnal 1, bagian pedagang
baru akan cukup menemui hambatan untuk masuk sebagai pemain pasar. Pada jurnal 2, pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai serta persaingan yang tidak dialami antar pedagang pada desa Banyugede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selanjutnya, tentang tingkat pengetahuan pasar. Jurnal 1, lemahnya informasi masalah harga yang mereka terima menyebabkan petani kurang mempunyai perbandingan tentang harga yang sesungguhnya terjadi. Pada jurnal 2, informasi yang digunakan meliputi informasi statistik seperti siapa yang melakukan aktivitas pemasaran atau petani cabai sebagai produsen dan lembaga pemasaran. Informasi pasar kurang disebarkan oleh pihak pengelola pasar terkait. Kerjasama yang dilakukan hanya terjadi antar petani dengan pedagang pengepul karena ada keterkaitan. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan analisis. Jurnal 1, pemasaran sawi berada pada kondisi pasar pesaing tidak sempurna, yang menyebabkan posisi tawar petani sawi berada pada kondisi lemah. Jurnal 2, dalam hal ini dilakukan oleh lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang pengecer dan pedagang pengepul, yang sekaligus bertindak sebagai pedagang antar kota dan pedagang antar pulau pada struktur pasar monopsoni karena hanya terdapat satu orang pembeli, yaitu pedagang pengepul, dari banyak penjual yaitu petani. Selanjutnya tentang market conduct. Market conduct yang pertama yaitu jelaskan lembaga pemasaran apa saja yang terlibat. Pada jurnal 1, petani sebagai produsen, pedagang pengumpul besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Pada jurnal 2, lembaga pemasaran ini terdiri dari satu orang pedagang satu step yang bertindak sebagai pengepul sekaligus pedagang antar kota dan antar pulau serta 2 orang pedagang pengecer. Selanjutnya tentang jelaskan pola saluran pemasaran yang ada pada komoditas tersebut. Pada jurnal 1, saluran pemasaran 1 terdiri dari petani ke konsumen. Saluran pemasaran kedua terdiri dari petani, pedagang pengumpul besar atau PPB, pedagang pengecer atau agen, dan terakhir ke konsumen. Saluran pemasaran ketiga terdiri dari petani, pedagang pengecer, dan ke konsumen. Saluran pemasaran 4 terdiri dari petani, pedagang pengumpul kecil atau PPK, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran kelima terdiri dari petani pasar modern ke konsumen. Pada jurnal 2, saluran pemasaran 1 terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan terakhir ke konsumen. Saluran pemasaran 2 terdiri dari petani, pedagang pengepul atau antar kota, pedagang pengecer di kota, dan terakhir konsumen. Saluran pemasaran 3 terdiri dari petani, pedagang pengepul atau antar pulau, dan terakhir supplier. Fungsi-fungsi pemasaran apa saja yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Pada jurnal 1, fungsi pertukaran atau pembelian dan penjualan, fungsi fisik atau transportasi atau pengangkutan dan penyimpanan, dan fungsi fasilitas, standarisasi, penanggungan risiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Hanya pasar modern,
pada pola saluran kelima yang melakukan semua fungsi pemasaran. Fungsi penyimpanan merupakan fungsi yang jarang dilakukan oleh para pedagang pemasaran. Hal ini dikarenakan karakteristik dari komoditas, yaitu tingkat kesegaran yang tidak tahan lama. Pada jurnal kedua, lembaga pemasaran yang terlibat seperti petani cabai sebagai produsen dan lembaga pemasaran seperti pedagang pengepul antar kota, antar pulau, serta pedagang pengecer. Apa yang dipasarkan yaitu produk berupa cabai, berapa jumlah produk yaitu lebih dari 9 ton, kapan produk dipasarkan yaitu setiap hari dengan melakukan pengiriman ke berbagai tempat dan di mana transaksi jual beli dilakukan yaitu di tempat penyimpanan pedagang pengepul. Kebijakan dalam penentuan harga pada jurnal 1 ditentukan oleh petani yang kemudian ditawar oleh pedagang pengepul sampai tercapai kesepakatan harga. Pada jurnal kedua, harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Meskipun demikian, pedagang pengepul tidak menyetujui-menyetujui-nya begitu saja. Setelah ada harga terjadi tawar-menawar antar petani dengan pedagang pengepul sampai tercapai kesepakatan harga. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Pada jurnal 1, perilaku pasar pada pemasaran sawit dengan berbagai macam kolusi dan taktik terutama yang dilakukan oleh lembaga pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Jurnal 2, pedagang pengepul bukanlah pihak yang membiayai atau memberikan modal kepada para petani sehingga kerjasama yang dilakukan murni karena keterkaitan perjanjian, bukan karena keterkaitan pembagian hasil. Dan selanjutnya yaitu tentang market performance. Margin pemasaran pada jurnal 1 yaitu pada saluran pemasaran 1 margin yang diperoleh sebesar 4.000 per kilogram. Pada saluran pemasaran 2 margin yang diperoleh sebesar 6.000 per kilogram. Pada salur pemasaran ketiga margin yang diperoleh sebesar 5.000 per kilogram. Pada pemasaran keempat, margin yang diperoleh sebesar 3.500 per kilogram. Pada pemasaran kelima, margin yang diperoleh sebesar 5.000 per kilogram. Pada jurnal kedua, saluran pemasaran pertama yaitu sebesar 3.000 per kilogram. Pada saluran pemasaran kedua yaitu 5.000 per kilogram. Pada saluran pemasaran ketiga yaitu sebesar 15.000 per kilogram. Farmer share pada jurnal 1 saluran pemasaran yaitu sebesar 44,44%. Saluran kedua pemasaran kedua yaitu 45,45%. Saluran pemasaran ketiga sebesar 50%, saluran keempat sebesar 47,73%, saluran kelima 50%. Pada jurnal kedua, saluran pemasaran pertama yaitu 86,96%, saluran pemasaran kedua 80,00%, pada saluran ketiga 57,14%. Integrasi pasar pada jurnal 1 tidak ada. Pada jurnal 2, penggunaan sumber daya manusia oleh pelaku pasar cukup baik karena membantu membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja atau progres
kemajuan teknologi pada pemasaran cabai belum mengalami perubahan yang cukup jauh. Pemanfaatan internet belum dilakukan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.